Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bab tentang air mustakmal telah selesai. Kita berlanjut ke bab syakki fi najasatil ma'i wa taharrufihi. Bab tentang keraguan air najis dan kemudian memilih-milih atau meneliti mana yang najis, mana yang tidak najis. Dalam hal ini akan membahas tentang bagaimana kalau kita ragu terhadap air, apakah air ini najis atau tidak. Kemudian kita terus mencari tahu tentang kebenaran, apakah air ini najis atau tidak. Inilah pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syaki fi najasatil ma. Bab keraguan di dalam najisnya air. Wa taharrufihi. Kemudian meneliti, mencari tahu tentang apa yang ada yang bercampur dengan air tersebut sehingga air itu dikatakan najis atau tidak najis. Idza tayaqqana taharatul ma'i, apabila seseorang yakin tentang sucinya air, wa syakka fi najasatihi, lalu ragu apakah air ini najis atau suci. Kalau dia yakin air itu suci lalu dia ada keraguan di sisi lain tentang sucinya air itu, artinya ragu itu najis apa tidak najis, tawaddo'a bihi, wudu saja. Artinya kalau kita yakin najis itu suci, maksudnya air itu suci, kita ragu najisnya, maka hukum air itu menjadi suci karena asalnya adalah suci. Maka wudu saja dengan air tersebut yang kita ragu najisnya. Li'anal asla baqa'u ala taharati, karena aslinya, dasarnya adalah suci. Air yang suci kita ragu atas keraguannya, maka itu berarti aslinya adalah suci, maka wudhu saja. Artinya boleh dipakai untuk berwudhu. Wa in tayaqqana najasatahu wa syakka fi taharatihi lam yatawaddo bihi. Kalau ragu, dia yakin air itu najis, lalu dia ragu dengan sucinya. Air itu dia yakin najis, lalu dia ragu sucinya, lam yatawaddo bihi, jangan berwudu dengannya. Kalau kita yakin air itu suci, ragu najisnya, wudu pakai air itu boleh. Kalau kita yakin najisnya terhadap air itu, ragu sucinya, maka jangan berwudu dengan air itu. Artinya tidak boleh kita berwudu dengan air itu. Li'annal asla baqa'u ala najasati. Li'annal asla baqa'u ala najasati. Karena asal air itu, dasar air itu adalah najis. Maka kita yakin najis terhadap air itu, ragu dengan sucinya, kita tidak boleh bersuci atau berwudu dengan air tersebut karena dasarnya adalah najis. Wa illam yatayaqqan taharatuhu wala najasatuhu. Bagaimana kalau seandainya kita nggak yakin sucinya, tidak yakin pula najisnya? Ada dua sama, najisnya tidak yakin, sucinya juga tidak yakin. Artinya ragu najisnya, ragu pula sucinya. Tawaddo bihi, wudu saja dengannya. Jadi kalau yakin ragu yakin, apa maksudnya, najisnya kita ragu, sucinya pun kita ragu, tidak yakin najis, tidak yakin suci, maka berwudu saja dengan air tersebut. Kenapa kok demikian? Li'annal asla taharatu. Karena asal dari air itu adalah suci. Kalau ragu suci, ragu najis, maka wudhu dengannya karena dasar air itu adalah suci. Fa in wajadahu mutaghayyiran wa lam ya'lam bi ayyi syai'in taghayyara. Kalau melihat air kemudian air itu sudah berubah warnanya dari warna bentuk asalnya, tapi kita nggak tahu rubahnya dengan apa, berubah air itu karena apa,
tawaddu bihi, wudu saja dengannya. Artinya boleh dipakai untuk berwudu. Kita nemui air nih, begitu temu air kok airnya agak lain dari biasanya. Biasa air kan bening, tetapi di sini kok airnya butek begitu. Kita nggak tahu penyebab buteknya air itu apa, maka boleh kita berwudu dengan air tersebut. Li'annahu yajuzu ayyakuna taghayyiruhu bitulil muksi. Karena boleh jadi perubahan air tersebut itu karena lamanya air itu berdiam di situ. Jadi air itu kalau berdiam lama-lama juga lama-lama bisa berubah. Wa in ra'a hayawanan yabulu fi ma'in, kalau seseorang melihat ada binatang yang kencing di air itu, tsumma wajadahu mutaghayyiran, lalu melihat ada perubahan di air itu, wajawwaza ayyakuna taghyirahu bil bauli, boleh jadi perubahan air itu karena kencing binatang tersebut. Lam yatawaddu bihi, jangan berwudu dengan air tersebut. Li anna dhahira anna taghyirahu bil bauli, karena yang nampak di mata perubahan air itu adalah karena kencing binatang tersebut. Jadi kalau ada melihat air kemudian terus ada binatang yang kencing di air tersebut, lalu begitu kita deketi air ternyata ada perubahan air itu, bisa jadi perubahan itu dari kencing binatang tersebut, maka tidak boleh berwudu dengan air tersebut. Kenapa? Karena yang nampak di mata kita adalah ada binatang yang kencing di air tersebut. Wa in ra'a hirratan akalat najasatan, kalau melihat kucing dan kucing itu sedang memakan najis, misalnya memakan bangkai tikus, itu kan najis bangkai tikus itu. Kalau melihat kucing, kucingnya sedang memakan najis, tsumma waradat ala ma'in qalilin, kemudian kucing tersebut mendatangi air yang sedikit maksudnya kurang dari 2 kolah. Fasyaribat minhu, lalu mandi, lalu minum dengan air tersebut. Jadi kalau ada kucing itu memakan binatang atau makan bangkai yang najis, memakan barang yang najis, kemudian kucing itu mendekati air di mana air itu sedikit, maksudnya sedikit adalah kurang 2 kolah. Fafihi salah satu aujahin, dalam hal ini ada 3 pendapat. Nah, boleh kita memilih salah satu pendapat di antara 3 ini kalau mau memakai air yang bekas dijilat oleh kucing, bekas diminum oleh kucing. Karena kucing itu dasarnya adalah suci. Sesuatu yang suci ketemu yang suci, ada pendapat tidak akan menjadikan barang itu najis. Ahaduha yang pertama annaha tanjasuhu. Kucing itu menjadikan airnya najis, itu pendapat pertama. Kucing itu yang mulutnya ada najis tadi, memakan barang najis tadi, kucing itu membuat air itu menjadi najis. Li'anna tayakkona najasatahu, li'anna tayakkona najasata fammiha, karena yakin di mulut kucing itu ada najisnya. Di mulut kucing kita yakin ada najisnya karena bertemu atau habis makan binatang najis tadi, maka kucing itu kita yakini mulutnya najis. Ketika mulutnya menyentuh air, artinya kucing itu menjadikan air itu menjadi najis. Maka yang seperti itu nggak boleh dipakai untuk berwudu, karena kita yakin dengan mata kepala kita kucing itu makan barang najis, kemudian minum pada air tersebut, maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk berwudu karena air tersebut sudah terkenai najis oleh mulut kucing tersebut. Wathani, yang kedua, pendapat kedua, annaha in ghabatu maraja'at lam tanjushu. Kalau kucing itu setelah makan binatang terus pergi, begitu pergi kemudian terus datang lagi, terus minum air itu, maka air itu tidak najis. Artinya apa? Kucing itu tidak menjadikan air itu najis. Kenapa kok demikian? Li'annahu yajuzu an takuna qad waradat ala ma'in fatahhara fammaha fala yanjusu ma tayakkona taharatuhu bisyakki.
Karena kucing yang pergi tadi boleh jadi dia telah meminum air yang lain. Begitu meminum air yang lain, maka mulutnya menjadi suci. Ketika mulutnya menjadi suci, falayan jusu, maka mulut kucing yang meminum pada air yang tadi itu, yang sedikit tadi, falayan jusu, tidak akan menjadikan air yang sedikit tadi menjadi najis. Ma tayakkona toharatuhu, karena yakin sucinya bisyaki, daripada keraguan. Artinya mungkin bisa jadi kucing yang pergi tadi telah meminum air yang lain kemudian meminum lagi. Maka pendapat yang kedua ini menjadi air tersebut bekas minum kucing itu menjadi najis, karena ada keyakinan kucing tadi ketika dia pergi ke tempat yang lain, menghilang sebentar, mungkin di sana dia sudah minum. Ketika dia minum, mulutnya otomatis sudah suci karena dia sudah minum, berarti dia telah mencuci mulutnya dengan air yang lain. Wataris, pendapat ketiga, layan jusu bikuli halin, tidak akan menjadi najis dalam kondisi apapun. Pendapat ketiga, li'annahu yumkinul iftizar minha, karena air yang seperti itu sangat sulit untuk dijaga. Air yang seperti itu sangat sulit untuk dijaga. Fa'afa'anha, oleh karena itu najisnya pun dimaafkan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha minat tawafina wa alaikum, innaha minat tawafina alaikum awit tawafat, sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang sering berkeliaran di sekitar kalian, atau kalian yang biasa berada di sekitar kucing. Artinya bisa jadi kucing itu sesungguhnya adalah binatang yang biasa yang berada di sekitar kita. Karena kucing itu yang sudah biasa berada di sekitar kita, maka kita tidak akan mungkin menjaganya terus-menerus. Karena kita tidak akan mungkin menjaga kucing itu terus-menerus. Artinya anggapan suci terhadap kucing itu lebih tinggi daripada anggapan najisnya. Maka kondisi apapun yang diminum oleh kucing, air yang diminum oleh kucing itu dalam kondisi apapun, maka air itu hukumnya tetap suci. Jadi ada 3 pendapat air yang bekas diminum oleh kucing, air sedikit yang bekas diminum oleh kucing. Ahaduma annaha tanjusu, yang pertama hukumnya tidak suci, artinya najis, karena yakin kucing tadi telah memakan binatang najis. Jadi yang pertama, pendapat pertama, kalau ada kucing telah memakan najis, maka kucing itu minum air, maka air yang diminum kucing itu pertama hukumnya najis, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Pendapat kedua, kalau kucing habis makan najis tersebut ngilang, maka ketika dia kembali lagi, air itu hukumnya menjadi suci. Kenapa? Karena boleh jadi saat ngilang tadi dia sudah mencuci mulutnya dengan air yang lain, artinya dia telah meminum air yang lain. Yang ketiga, pendapat ketiga, dalam kondisi apapun, layan jusu bikuli halin, dalam kondisi apapun air yang diminum oleh kucing tidak akan menjadi najis. Kenapa? Karena kucing itu adalah yang biasa di sekitar kita. Jadi air yang bekas diminum oleh kucing hukumnya ada 3. Ada 3 pendapat. Pertama, kalau yakin kucing itu terkena najis, maka hukumnya air itu menjadi najis. Yang kedua, walaupun kucing itu telah memakan binatang najis, tapi ketika dia menghilang lalu kembali lagi, maka air itu diminum tidak najis. Artinya bekas minumnya itu tidak najis. Yang ketiga, dalam kondisi apapun, baik dia makan najis atau tidak makan najis, ketika dia minum air, bekas air itu hukumnya tetap suci. Kenapa? Karena kucing itu adalah yang biasa di sekitar kita, kita tidak mungkin menjaganya, maka kalaupun ada najis, maka najisnya najis yang dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.